Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Raditya Armanito. Dan saya Arjun Rukmantowo. Kami merupakan mahasiswa semester 1 Teknik Sipil. Oke. Di sini kami membuat video akan menjelaskan tentang pengamatan kami mengenai UMKM studi kasus bidang pengelasan mandiri di Desa Padi, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, untuk memenuhi tugas mata kuliah yang diampu oleh Bapak Agus. Menurut Agil di salah satu web yang beliau cantumkan menjelaskan bahwa UMKM pada tahun 2021 di Indonesia tercatat mampu menyerap 97% tenaga kerja, menyumbang 60,3% PDB atau produk domestik bruto, dan berkontribusi 14,4% terhadap ekspor nasional. Hal ini menjadikan UMKM sorotan dan perhatian penuh dari pemerintah untuk melakukan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan badan usaha milik negara. UMKM adalah sektor ekonomi nasional yang paling strategis dan menyambut hajat untuk orang banyak sehingga menjadi tulang punggung perekonomian nasional. UMKM juga merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian di Indonesia dan telah terbukti menjadi kunci pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis ekonomi serta menjadi desiminator pertumbuhan ekonomi pasca ekonomi. Hal tersebut diungkapkan di skripsi yang telah dibuat oleh Istighfaroh pada tahun 2022. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM juga merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan kepada luas bagi masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, UMKM adalah salah satu pilar untuk mewujudkan kestabilan perekonomian. Peranan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia telah berhasil menyelamatkan perekonomian selama krisis ekonomi. Ketika banyak perusahaan skala besar korporasi yang ambruk karena beban hutang yang sangat besar, justru para pelaku UMKM bertindak sebagai startup pengaman perekonomian nasional. Atas hal tersebut, kami melakukan observasi terhadap pelaku UMKM bidang pengelasan yang berdomisili di Desa Padi, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dengan metode penelitian kualitatif dengan tujuan untuk menganalisa secara mendalam usaha tersebut sehingga mengetahui wawasan yang menyeluruh tentang UMKM bidang pengelasan. Atas dasar latar belakang tersebut, kami menyusun beberapa rumusan masalah, yakni pertama, bagaimana sih cara mengelola usaha mikro, kecil, menengah dalam bidang pengelasan. Kedua, bagaimana tahapan awal dalam memulai usaha mikro, kecil, menengah dalam bidang pengelasan. Dan ketiga, bagaimana strategi untuk mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam bidang pengelasan tersebut. Selanjutnya, untuk manfaat dan tujuan dari penelitian ini, yakni yang pertama untuk mengetahui dan menganalisis cara pengelolaan usaha mikro, kecil, menengah dalam bidang pengelasan. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis tahapan awal dalam memulai usaha mikro, kecil, dan menengah dalam bidang pengelasan. Yang ketiga, untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana strategi untuk mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah ini. Oke, dari hasil penelitian yang kami peroleh melalui pendekatan wawancara, kami dapat mendapatkan beberapa data yang mendukung dari makalah yang kami buat. Dari wawancara dapat ditarik kesimpulan bahwa awal mula berdirinya usaha pengelasan Bapak Purnomo SD yakni karena memiliki bekal soft skill yang beliau dapatkan dari pembelajaran di kampus Universitas Darul Ulum di Jombang, prodi Teknik Mesin. Dan beliau juga kembangkan kemampuan itu di dunia usaha milik orang lain. Jadi istilahnya
ngikut orang lain supaya memiliki soft skill yang lebih dan juga uang tentunya. Kemudian atas bekal tersebut disertai dengan adanya peluang konsumen pasar yang memenuhi, maka Pak Purnomo melihat adanya potensi untuk membuka usaha jasa pengelasan. Dalam memulai usaha pengelasan juga penting untuk melibatkan beberapa langkah kunci, termasuk penentuan bisnis, riset pasar, penyusunan rencana bisnis, serta registrasi legal. Beberapa hal tersebut dapat mendorong suatu usaha untuk berkembang menjadi usaha yang produktif. Nah, selanjutnya untuk pengelolaan usaha, beliau menambahkan bahwa usaha pengelasan yang beliau lakukan hanya sekedar usaha sampingan. Profesi utama beliau yakni menjadi guru di salah satu sekolah di Kabupaten Jombang, yakni Madrasah Alia Negeri 8 Jombang. Atas hal tersebut membuat Bapak Purnomo hanya menyela waktu luang saja untuk mengelola usaha pengelasan ini, yang menyebabkan kurangnya kontribusi yang efektif untuk mengembangkan usaha bidang pengelasan tersebut. Pengelolaan UMKM sendiri melibatkan perencanaan bisnis yang matang dengan fokus pada visi misi dan strategi pemasaran, aspek manajemen keuangan operasional serta sumber daya manusia harus dikelola secara efisien, termasuk penggunaan teknologi dan inovasi. Suatu bisnis atau usaha bidang kecil, mikro, menengah tentunya pasti memiliki strategi atau plan untuk mengembangkan bisnis mereka, tapi tidak untuk Bapak Purnomo SD. Dikarenakan Bapak Purnomo SD menganggap bidang pengelasan ini hanya untuk kerja sampingan, maka beliau belum memiliki rencana bisnis yang baik untuk mengembangkan usaha jasa pengelasan tersebut. Faktor umur memang tidak bisa dipungkiri untuk mengembangkan suatu usaha secara mandiri. Perlu adanya karyawan yang dapat membantu dalam mengembangkan usaha jasa pengelasan tersebut. Nah, berdasarkan pemaparan data yang kami jelaskan, dapat ditarik kesimpulan bahwa usaha mikro kecil dan menengah dalam bidang pengelasan merupakan suatu komponen penting dalam mendukung industri dan konstruksi. Keahlian seseorang dalam bidang pengelasan mampu menciptakan suatu usaha berbasis UMKM untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kendati usaha yang didirikan kurang maksimal, potensi pertumbuhan masih sangat besar. Potensi pertumbuhan usaha yang dikelola Pak Purnomo relatif sejalan dengan berapa banyak waktu luang yang ada serta konsumen yang tersedia. Dalam hal pengembangan bisnis, tentu cara tersebut masih kurang efektif. Tetapi dengan usaha jasa pengelasan hanya dijadikan sebagai sampingan, tentu sudah cukup baik dalam mengatur jam kerja untuk menjalankan usaha tersebut. Dalam mengembangkan usaha jasa pengelasan, Pak Purnomo belum memiliki rencana bisnis yang baik untuk prospek usaha kedepannya. Beliau memilih untuk menikmati pekerjaan sampingan ini dengan mengamalkan ilmunya untuk diajarkan kepada murid-muridnya. Terkadang dalam usia senja, menikmati adalah salah satu hal yang terbaik untuk memperoleh kebahagiaan hidup di dunia. Berdasarkan hasil paparan yang kami jelaskan, terdapat beberapa saran untuk UMKM bidang pengelasan yang dikelola oleh Bapak Purnomo SD yang semoga bisa bermanfaat untuk kedepannya, yakni sebagai berikut. Yang pertama, UMKM bidang pengelasan yang dikelola oleh Bapak Purnomo SD diharapkan bisa mengelola manajemen usaha dengan baik dengan cara memiliki kemampuan yang kuat untuk mengembangkan usaha bidang pengelasan tersebut, mempekerjakan beberapa karyawan untuk membantu dalam hal pekerjaan. Dengan adanya karyawan dan bekal pengalaman bisnis yang ada, UMKM bidang pengelasan yang dikelola akan mengalami peningkatan usaha yang signifikan. Yang kedua, UMKM bidang pengelasan yang dikelola oleh Bapak Purnomo SD diharapkan bisa memanfaatkan perkembangan teknologi dengan cara menggunakan media sosial secara baik untuk melakukan promosi atau branding usaha sehingga dapat meningkatkan penggunaan jasa pengelasan yang dikelola oleh Bapak Purnomo SD. Sekian pemaparan data dan penjelasan yang kami dapat berikan.
Kami mohon maaf bila ada salah dalam ucapan maupun perbuatan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.